memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Untuk menuju lokasi pendaratan penyu di Pantai Pangumbahan, kami harus berjalan kaki dari ujung genteng. Ini dikarenakan kapal tidak bisa langsung menjadi sentra perikanan di kawasan pesisir selatan Jawa Barat. Kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, seakan menjadi magnet bagi pelaku bisnis sektor perikanan. Setiap hari, ratusan perahu nelayan keluar masuk dermaga dengan membawa beragam jenis ikan laut hasil tangkapan. Letak geografis kawasan Kabupaten Sukabumi yang menghadap langsung ke Samudra India sangatlah strategis. Kekayaan lautnya pun menjadi potensi utama daerah ini. Selain itu, daerah ini memiliki tempat khusus pendaratan reptil purba atau penyu hijau untuk bertelur hingga menetas. Nah pemirsa, saat ini Panji ada di dermaga Pelabuhan Ratu nih, dermaga kapalnya. Dari sini Panji akan menuju ke daerah ujung genteng, ke Pangumbahan ya Pak ya, untuk melihat reptil purba, yaitu penyu laut. Nah di sana ada tempat konservasi ya Pak, konservasi penyu, yang memang penyu itu sering ke sana untuk bertelur. Nah itu akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dilihat. Dan penyu itu kan jadi simbol Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Jadi simbol kebanggaan ya Pak ya, penyu itu ya. Nah penyu itu jadi simbol kebanggaan ternyata pemirsa di Sukabumi ini sendiri. Ya makanya Pak pengen lihat dan pengen lebih detail melihat kehidupan si satwa laut ini. Nah, kayak gimana? Kita langsung jalan ya. Ayo Pak. Ayo. Untuk menuju lokasi pendaratan penyu di Pantai Pangumbahan, saya dan rombongan yang kebetulan juga akan mengunjungi tempat tersebut memilih jalur laut menggunakan kapal cepat. Sebenarnya ada juga jalur darat, namun jalan aksesnya tidak terlalu bagus. Begitu keluar dari pintu dermaga, kapal yang kami tumpangi langsung disambut ombak laut selatan Jawa. Ombak samudra yang akan mewarnai sepanjang perjalanan kami menuju Pantai Pangumbahan menjadi tantangan tersendiri. Selepas Teluk Pelabuhan Ratu, kapal yang kami tumpangi masuk ke wilayah laut lepas. Dan tentunya dengan ombak samudra yang semakin menantang, wajah-wajah tegang pun mewarnai suasana di dalam ruangan kapal. Semakin kencang gelombang laut yang harus kami lewati, semakin keras juga goncangan kapal yang kami rasakan. Ketegangan selama dalam perjalanan menyusuri pantai selatan Jawa bagian barat dengan gelombang lautnya yang terbilang tinggi agak reda setelah kapal melewati gugusan karang dan pantai dengan panorama indahnya. Wah, setelah menempuh waktu sekitar kurang lebih 2,5 jam ya Pak ya, kita sekarang udah sampai di dermaga ujung genteng. Wah, banyak perahu-perahu nelayan, terus kelihatan tenang yang jelas ya. Cuma karena perahu kita besar ya Pak ya, kita nggak bisa langsung ke pinggir sana ya. Ya ini karena ini masih dangkal ya, pendangkalan nanti ya memang ke depan akan ada pengerukan ya. Ada pengerukan akan ya? dibuatkan fungsi wisata. Oh gitu. Nah itu teman-teman yang lain udah mulai merapat ke pinggir menggunakan sampan tradisional milik penduduk sekitar sini. Nanti kita gitu juga. Gitu juga nih Pak? Asik. Nah pemirsa, selain adanya tempat pelestarian penyu di sini, ternyata tadi kita cerita-cerita di sini juga penduduknya itu atau masyarakatnya itu penghasilannya itu ikan ya Pak ya? Ikan hias. Nelayan, ikan hias. Juga sektor pertanian juga ada di sini. Nanti ke lokasi yang pelestarian penyu itu Kita jauh Pak? butuh waktu 30 menit ya. 30 menitan? 30 menit menggunakan mobil ya Pak ya? Oke. Ayo Pak, kita turun Pak. Ayo, mulai turun pemirsa. 2 jam lebih perjalanan menembus gelombang samudra.
Akhirnya kami pun sampai di pantai Ujung Genteng. Namun kapal yang kami tumpangi tidak bisa merapat ke pantai. Sehingga para penumpang harus turun bergantian menggunakan sampan kecil diantar merapat. Untuk menuju lokasi pendaratan penyu di Pantai Pangumbahan, kami harus berjalan kaki dari Ujung Genteng. Ini dikarenakan kapal tidak bisa langsung merapat ke lokasi pendaratan penyu karena lokasinya berhadapan langsung dengan samudra sehingga ombaknya sangat tinggi. Lokasi pantai yang cukup jauh dari pemukiman dan masih sangat alami kondisinya memang layak menjadi lokasi pendaratan bagi reptil purba jenis penyu hijau. Wah, Pak. Ini itu sampai dari dalam ya tempatnya ya, Bu ya? Ya betul. Dan ini salah satu jenis penyu yang ada di Indonesia ya. Indonesia ya. Dengan penyu hijau ya. Nanti secara teknis ini Bayinas Pelihara di kota bumi. Iya. Bisa Panji, Bu. makan ya. Nah, kebetulan nih pemirsa, berhubung Panji sedikit awam tentang penyu atau kurang mengerti tentang satwa yang satu ini, ada Ibu siapa, Bu? Deda. Ibu Deda. Kebetulan Ibu Deda ini adalah kepala dinas perikanan di Sukabumi ya, Bu, ya. Jadi bisa tanya-tanya ke Ibu nanti ya, Bu, ya, tentang penyu, Bu. Terus prosesnya sendiri, proses penetasannya itu seperti apa sih, Bu? Jadi semi alami ya, jadi dari karena kita keamanannya masih kurang ini juga, jadi dari alam yang udah telur, terus dipindahkan ke dalam sana. sarang, Ada ya. tempatnya, Bu, Ada disiapkan? tempatnya ya, bisa dilihat Ada di depan. Menetas. Yang mau menetas. Wah, pengen lihat tukik. Ayo. Baru beberapa bulan. Oke. Baru 1 bulan. Sebagai tempat pendaratan penyu hijau atau Selonia midas, di kawasan Pantai Pangumbahan terdapat ribuan telur penyu. Telur-telur penyu ditinggalkan di sepanjang pantai oleh induknya. Lantas dipindahkan ke tempat penetasan oleh para petugas. Di dalam kandang penetasan ini, telur-telur penyu kembali dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun lagi hingga menetas. Proses penetasan telur penyu membutuhkan waktu hingga 40 hari. Saat waktu menetas, lubang kembali digali untuk mengambil tukik atau bayi penyu yang sudah keluar dari dalam cangkang telurnya. Puluhan hingga ratusan tukik menetas hampir bersamaan di dalam lubang penetasan. Namun ada juga yang gagal menetas karena kualitas telurnya yang kurang bagus. Ini telur-telur yang gagal. Biasanya dia gagal karena busuk atau karena nggak dibuahi ya.
Ini tukik-tukik yang sudah keluar dari lubang penetasan. Dan sekarang kita akan bawa ke penyimpanan tukik ya Pak ya, supaya dia kuat dulu kan. Ayo. Yang habis diserang predatornya itu ya. Wah, banyak banget nih tukik. Ini ada berapa ekor Pak? Ini kurang lebih satu adanya itu 150, 200 sampai 200. Tukik semua nih, lihat. Ini adalah tempat penyimpanan tukik sementara. Jadi sebelum dilepas liarkan, tukik-tukik harus disimpan dulu di sini ya Pak ya. Wah, ayo Pak, kita pindahin Pak, sini Pak. Ini kita pindahin ke sini dulu. Sebelum kembali dilepas ke habitatnya, saya dan petugas akan menyimpan dulu ratusan tukik baru menetas ini di ruangan bersuhu